warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang anggotanya itu saya Rizky Noviasari, ada Kak Nita dan juga Kak Madonna. Di sini pada kesempatan kali ini kita bersama salah satu guru di SDN 03 Sungai Raya, yaitu Bapak Abu Riza Bakri Ayatullah Maini. Ya Pak, pada kesempatan kali ini Pak, kami ingin bertanya-tanya atau berbincang tentang tantangan Bapak sebagai guru di masa pandemi. Baik Pak, di sini sebelum memulai wawancara, saya ingin menyampaikan maksud dan tujuan saya. Di sini yang ingin saya ketahui dari Bapak tentang bagaimana pendapat Bapak tentang tantangan Bapak mengajar selama masa pandemi ini, terutama dalam jaringan. Oke, baik. Kalau begitu ya, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh guru selama masa pandemi dari tahun awal 2020 sampai saat ini ya. Berhubung jika dalam pembelajaran daring ya, online itu banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh guru. Misalnya bisa kita contohkan dari bidang aspek penyampaian materi. Penyampaian materi biasanya itu ke siswa itu sangat sulit tersampaikan secara menyeluruh karena kita tidak dapat menyampaikan materi itu secara langsung. Karena tadi dari pemerintah membatasi, seperti kan mungkin kita ingin video call atau kita ingin mengajukan seperti ada Google Meet dan Google Zoom atau Zoom mungkin juga bisa. Tetapi dari pemerintah membatasi itu. Untuk anak SD tidak boleh menggunakan Zoom karena tadi mereka memikirkan tentang kuota dan biaya akan dikeluarkan. Jadi materi yang kita sampaikan itu hanya bisa berupa file. Kita bisa membuat file itu dari bentuk PDF ataupun dari PowerPoint yang kita kirimkan ke Google Form ataupun ke grup kelas yang ada isinya orang tua. Jadi mereka hanya tinggal membaca di rumah. Ya, namanya anak-anak jika hanya disuruh membaca, tentu mereka itu kurang memahami. Itu pun kalau mereka membacanya. Apalagi kalau anak-anak yang hanya sekedar dilihatkan saja, ini bapak ngasih ini, bapak guru di sekolah mengasihkan kalian materi ini dari orang tuanya. Belum tentu juga mereka itu langsung baca, iya kalau mereka langsung baca. Kan? Tapi jika memang bisa dijelaskan, makanya daripada itu kami selaku pihak guru juga ada mensiasati bagaimana cara supaya materi ini bisa tersampaikan. Jadi dibuatlah video pembelajaran setiap pembelajaran. Seperti di SD kan menggunakan tema 1, tema 2, tema 3 sampai dengan tema 9. Kalau bidang studinya ada 2, agama dan pendidikan jasmani. Jadi setiap guru berusaha itu membuat video pembelajaran semenarik mungkin. Itu kita guru-guru yang masih umurnya 30 ke bawah atau yang 35 ke atas balik itu sudah sulit bagi mereka. Tapi kalau untuk kita sebagai kaum milenial tadi, guru-guru milenial mudah untuk membuat video itu karena tadi sudah familiar dengan menggunakan IT seperti HP, Android, juga laptop dalam mengedit animasi-animasi yang ada. Tapi tantangan bagi guru-guru yang sudah senior, yang sudah umurnya 45 atau ke atas, yang sudah menjelang pensiun, itu bagi mereka sangat sulit sekali dalam membuat video pembelajaran. Jadi karena daripada itu, kami juga bagi guru-guru yang muda membantu mereka dalam bidang animasi. Tapi dalam materi mereka menyiapkan sendiri. Karena mereka itu mungkin materinya sudah bertahun-tahun diajarkan, mereka lebih tahu dibanding kita. Jadi kita sebagai guru-guru yang muda hanya membantu dalam soal editing. Tantangan yang lain yang ditemukan adalah tidak seluruh siswa ini punya HP Android. Ya, karena ada masyarakat Indonesia itu terutama di daerah Buraya lah ya, Buraya, Pontianak sekitarnya yang agak kayak di Tanjung Raya itu Pontianak, itu ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP Android. Karena kan kayak seperti Google Form dan Meet itu harus menggunakan HP Android tipe sekian. Mereka itu ada tidak punya. Jadi bagaimana mereka yang tidak punya itu, kami memohon bantuan kepada teman-teman yang dekatnya, yang dekat sekitar mereka untuk memberitahukan bahwa misalnya ada tugas atau ada materi yang disampaikan. Itu tantangan jika tidak ada HP. Belum lagi tantangan di tempat yang low sinyal.
seperti di daerah Batu Ampar, Kuku, Teluk Pagadai, itu kalau di daerah Budaya. Bahkan ada satu sekolah itu namanya di daerah Batu Ampar itu namanya Desa Ambarawa, itu tidak ada sinyal. Jadi bagaimana cara guru di sana untuk memberikan materi? Jadi saya mendapat informasi dari sana, anak-anak yang berada di sana itu mereka itu datang ke sekolah mengambil tugas, bisa dibawa pulang, langsung dibawa pulang, entah itu disuruh meresum atau langsung dengan soal dari gurunya. Jadi itulah beberapa kendala yang dihadapi guru, terutama kalau di sekitaran kita Pontianak ini anak-anak orang tuanya ekonominya sudah menengah ke atas, mungkin rata-rata di rumah itu sudah ada Android dan segala macam. Tapi tantangan yang terbesar itu adalah bagi mereka yang mengajar di luar zona Budaya dan Pontianak, yang zona integritasnya lah, itu sangat sulit tantangan bagi mereka kalau jika dalam pembelajaran daring. Baik Pak, berarti kesimpulannya dari tantangan yang Bapak hadapi dan kesimpulannya, yang pertama kendala dari siswa yang tidak memiliki HP. Yang kedua itu keterbatasan jaringan itu ya Pak. Yang ketiga kendala dari guru-guru yang sudah tua dalam menggunakan aplikasi untuk proses pembelajaran. Kalau untuk SD ya, dalam penerimaan siswa itu kemarin kami itu melakukan penerimaan itu secara tatap muka langsung. Jadi orang tua siswa membawa persyaratan yang sudah ditentukan oleh sekolah, kriteria umur, dan bahwa anak itu apakah sudah pernah bersekolah seperti taman kanak-kanak ataupun PAUD, apakah sudah pernah, maka itu dinilai. Tapi ya tadi karena kita tidak bisa langsung mendatangkan siswa itu ke sekolah, mau dites membaca dulu atau dites menulis juga tidak boleh. Sedangkan dalam penerimaan siswa itu juga dibagi dalam waktu 3 hari itu dibagi. Seperti SD saya, SD 3 itu penerimaan siswanya kemarin ada 90. Jadi satu hari itu maksimal menerima siswa itu dari orang tua itu 100. Jadi jamnya juga. Artinya mereka awalnya daftar online dulu, dikasih link. Nanti mereka dapat nomor antrian ke berapa, baru mereka tahu. Misalnya jam 7 sampai jam 8 nomor antrian dari sekian sampai sekian. Nanti jam 8 sampai jam 9 nomor antrian sekian sampai sekian, supaya tidak terjadi penumpukan. Karena kita khawatir jika terjadi penumpukan tadi, karena kita di dalam masa pandemi, ya bisa berakibat fatal nanti untuk penerimaan. Jadi kalau penerimaan itu awalnya mereka online, nanti setelah mereka mendapatkan nomor, baru mereka membawa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Berarti orang tuanya tuh antara hubungan pihak sekolah sama orang tuanya tuh? Hubungan pihak sekolah dan orang tua itu awalnya setelah tadi mereka mendaftar online, mereka akan dimasukkan ke dalam grup. Ada grup WA-nya, jadi mereka tinggal klik langsung masuk ke grup WA. Misalnya ada informasi-informasi tentang penerimaan, apa yang harus mereka lengkapi, maka akan di-share dari grup tersebut. Ya, Pak, terima kasih penjelasannya. Mungkin dari Pak. Nah Pak, untuk sistem penilaiannya, bagaimana Bapak menilai keaktifan siswa dalam belajar selama masa pandemi ini? Dan bagaimana pertimbangan Bapak dalam memberikan nilai itu kayak anak itu kan tuntas atau tidaknya? Karena pada masa daring ini kan sangat sulit ya Pak untuk melihat kemampuan dari anak itu sendiri. Dan bagaimana Pak sistem penilaian yang Bapak lakukan? Oke, baik. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, ada yang perlu kita sampaikan bahwa selama pembelajaran daring tadi, kita mengirimkan tugas itu lewat Google Form atau melewati grup tadi kan seperti saya sampaikan. Biasanya siswa itu yang kita khawatirkan bukan mereka yang mengerjakan, ya, karena seperti yang telah kita alami, setiap bukan tugas 100. Itu. Jadi penilaian kita dalam menilai keaktifannya adalah dari seberapa cepat mereka dari kiriman tugas. Misalnya tugasnya dikirim jam 7 sampai jam 7 malam baru harus dikumpulkan, kan? Jam berapa mereka kumpulkan? Itulah keaktifannya. Berarti ya bisa kita nilai bahwa orang tua dan anak itu memiliki keaktifan. Mereka sama-sama bekerja sama antara orang tua dan itu ada komunikasi sehingga orang tua melihat tugas datang langsung suruh anaknya mengerjakan dan dikirim ke Google Form tadi.
Sedangkan jika untuk menilai ke karakter itu sangat sulit sekali. Karena kita ibaratnya kita tidak bisa melihat langsung dan kita harus menilai. Kita hanya melihat, ibaratnya hanya membaca tulisan, kita tidak tahu apa arti maksud dari tulisan ini. Jadi seperti itu. Ini sangat sulit dalam menilai karakter siswa. Apalagi setelah kemarin sempat juga ada beberapa waktu, ada pembelajaran tatap muka walaupun hanya beberapa waktu ya. Di pembelajaran seperti itu kita bisa melihat bahwa anak itu tidak sesuai dengan saat mereka daring tadi. Itu kadang kita sangat sulit menilai itu apakah benar-benar siswa yang mengerjakan atau orang lain yang mengerjakan, orang tuanya atau kakaknya. Itu kita khawatirkan dari pembelajaran secara daring ini. Pembelajaran daring ini juga menyebabkan namanya learning loss atau cedera dalam pendidikan. Cedera dalam pendidikan ini sangat sulit memperbaikinya. Misalnya cederanya selama 2 tahun, untuk mengembalikan ke semula itu membutuhkan 2 kali lipat. Seperti itu ya. Dalam penilaian watak ataupun perilaku sangat sulit. Kalau nilai keaktifan kita bisa menilai dari seberapa cepat mengerjakan tugasnya dan seberapa banyak benar dari tugas yang kita berikan. Itu saja. Ya Pak, terima kasih Pak. Berarti kesimpulan dapat saya terima dalam hati yang pertama itu sangat sulit ya Pak untuk membicarakan tentang didik. Apakah lagi kan kita tatap muka ini kan jarang kan Pak, yang Bapak bilang. Selain itu kan juga ada beberapa anak itu kan yang tatap muka yang nilainya 100 ini. Ada kemungkinan besar itu kan bukan si anak yang mengerjakan, kemungkinan wali ya kalau misalnya. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan untuk bisa berbincang-bincang tentang tantangan menjadi guru selama masa pandemi ini bersama kelompok kami. Dan Pak, penjelasan yang Bapak paparkan tadi itu menambah sekali wawasan untuk kami bertiga sebagai calon guru ke depannya. Entah kita tidak tahu kan pandemi ini sampai kapan kan, dan kemungkinan besar atau bisa jadi juga kami nanti juga menghadapi nih tantangan yang Bapak jelaskan tadi. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.